dari bahasa dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa yang kecil di situ. Kalau wali biasa, bukan wali mursyid atau wali majdub, itu mungkin masa kecilnya atau masa mudanya itu terkadang melenceng daripada syariat, pernah melakukan daripada dosa, bahkan pernah melakukan dosa besar. Tapi kalau seorang wali yang mursyida, semisal daripada Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Hasan Asyadzili, mulai kecil sudah tertata betul. Kehidupannya tertata, pendidikannya tertata, apalagi masalah daripada ruhaniyahnya, jasmaninya tertata semuanya. Sehingga beliau dengan keistimewaan tersebut nanti akan dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang wali yang mursyida, menjadi seorang murabbi, seorang mursyid. Tidak saja seorang wali, tapi wali yang mursyida di situ. Dan di antara tanda-tanda wali itu mulai kecil sudah ada karamatnya di situ. Kalau Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, masa mudanya, masa kecilnya itu selalu dikelilingi daripada cahaya-cahaya putih, yang mana malaikat mengiringi. Ketika beliau mau berjalan, para malaikat yang bicara, minggir, beri jalan ini, calon walinya Allah akan mau mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu juga Syekh Asyadzili ini begitu. Masa mudanya sebelum menjadi wali, di situ dia punya sahabat yang menamai khalwatnya. Ketika dalam berkhalwat, itu beliau didatangi beribu-ribu daripada malaikat, beribu-ribu daripada ruhaniyah, mengambil barokah, mendesak salam. Yang mana kejadian tersebut merupakan satu irhas, satu keistimewaan bagi calon-calon walinya Allah, bagi calon-calon mursyidnya Allah yang sangat luar biasa di situ. Maka dengan keistimewaan tersebut, nanti ketika sudah mendapatkan mandat untuk menjadi seorang wali yang mursyida, dia sudah siap betul, siap rohani ataupun jasmani, ataupun siap secara ilmiah dan amal yang ditempa begitu yang panjang perjalanan beliau di situ. Kemudian beliau Syekh Hasan Asyadzili ini punya murid yang sebagai penggantinya, Abul Abbas Al-Mursyid. Kalau gurunya tadi Asyadzili adalah Abdus Salam Al-Masisi, kemudian penerusnya adalah Abu Hasan Asyadzili, penerusnya atau khalifahnya yaitu Abul Abbas Al-Mursyid. Abu Al-Mursi punya murid 3 yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Sa'ata'ila As-Sakandari, pemilik daripada kitab Hikam dan seterusnya itu. Nah, 3 inilah yang nanti membesarkan daripada Thariqah Asyadziliyah sampai ke beberapa negeri, sampai dengan Maroko, sampai dengan Afrika Utara, bahkan sampai dengan negeri Asia, sampai di Indonesia juga di situ. Kalau di sini Asyadziliyah yang paling besar itu di Tulungagung Peta, gurunya Gus Dur, Syekh Abdul Jalil Asyadzili di situ. Pengikutnya luar biasa, dan sebagian lagi di Jawa Tengah ataupun Jepara ataupun di Pekalongan itu Asyadziliyah di situ. Berkah daripada murid-murid beliau sehingga Asyadziliyah merupakan salah satu di antara thariqah yang sangat masyhur, thariqah yang begitu banyak pengikutnya sampai nanti akhir zaman. Kemudian di antara dasar-dasar thariqah Asyadziliyah itu ada 5 perkara, yang adalah taqwallah fis-sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah, mempunyai rasa takut kepada Allah dalam keadaan apapun, berdasarkan sabda baginda ittaqillah haitsuma kunta. Hendaklah kalian itu senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Takwa ini menjadi barometer yang sangat penting, dasar yang sangat penting. Karena dengan takwa
nanti harapan orang tersebut menjadi orang yang mulia di hadapan Allah dan seluruh makhluknya. Dengan ketakwaan nanti seorang itu menjadi orang yang sangat beriman, orang yang sangat tegak lurus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada makhluknya. Tadi fis-sirri wal alam, tidak saja dalam keadaan ramai tapi juga dalam keadaan rahasia. Tidak saja dalam keadaan zahir, juga batin. Ini yang terpenting. Kita kan terkadang kan takwanya kan parsial saja, bagian-bagian aja. Ketika di masjid takwanya luar biasa. Ketika dalam majelis zikir takwanya kok mempeng teman. Ketika dalam keadaan ramai berjamaah takwanya lurus. Tapi ketika selain daripada itu, takwanya mulai goncang. Sendirian mulai berubah. Dalam keadaan susah berubah. Mungkin kita bisa bertakwa dengan sepenuhnya kalau kita dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kaya, dalam keadaan punya pangkat, punya jabatan. Ketika jabatan kita berkurang, jabatan kita sudah tidak ada, rezeki kita berkurang, kita diuji oleh Allah. Mampukah kita takwa kepada Allah? Sebagaimana kita takwa dalam keadaan kaya, dalam keadaan punya jabatan, dalam keadaan ramai. Artinya standar betul. Takwanya tidak terbatasi dengan waktu, tidak terbatasi dengan situasi dan keadaan, tidak terbatasi dengan tempat, sehingga takwanya menjadi terhujam, tertancap di dalam hatinya di situ. Kemudian yang kedua adalah ittiba'us sunnah fil aqwal wal af'al. Dasar yang kedua thariqah as-sadiliyah adalah yaitu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul, terutama dalam keadaan ucapan dan tingkah laku. Satu dalam ucapan, kemudian yang kedua adalah tingkah laku perilaku. Ucapan yang baik, ucapan yang benar di situ, ucapan yang berdasarkan dengan kalimat Allah yang diajarkan baginda Rasul. Jadi antara ucapan di situ, sabda beliau baginda Rasul, hendaklah kalian itu berucap, berkata yang benar, yang jujur. Kalau tidak mampu, hendaknya kalian diam. Itu prinsip daripada akwal. Coba kita bayangkan, setiap waktu, setiap hari, setiap keadaan, ternyata banyak ucapan kita terluntur dari lisan kita tidak bermakna. Artinya tidak bermakna, ya tidak ada nilai ibadah sama sekali. Bahkan di antara kita itu sering menggunakan lisan kita tidak saja bermakna, tidak saja berfaedah, malah menjadi biang daripada maksiat. Sering kita dalam keadaan ghibah tidak terasa. Sering kita dalam keadaan namimah, adu domba menggunjing orang, tidak terasa. Beruntung kita diajarkan guru satu metode zikir lisan, zikir jahri. Maka ketika kalau kita tidak bisa ucapan dengan baik, lebih baik diam. Nanti lisan kita nanti ketika dikunci menjadi saksi di hadapan Allah, lisanmu gunakan apa? Lisanmu pernahkah dengan zikir Allah atau sebaliknya? Bahkan dalam sebagian makalah itu, keselamatan manusia itu tergantung daripada lidahnya. Maka ingat, kalau kita mengikuti satu thariqah, terutama thariqah syadziliyah, hendaknya memperhatikan sunnah-sunnah baginda, terutama dalam keadaan ucapan. Yang kedua dalam keadaan tingkah laku, perilaku.
yang diajarkan oleh baginda Rasul. Perilaku yang bagaimana? Perilaku yang sesuai dengan ajaran Rasul, sesuai dengan ajaran baginda Rasul, sesuai dengan syariat Allah, yakni tingkah laku kita, tindakan kita itu harus mengandung nilai ibadah. Baik ibadah kepada Allah, hablum minallah atau hablum minan nas. Kalau tidak ada nilai ibadahnya, berarti tingkah laku kita, gerakan kita itu tidak ada gunanya. Sia-sia, padahal baginda Rasul telah menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian tanda Islamnya orang itu baik jika seorang itu mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Urusan agamanya tidak ada manfaatnya, tidak ada hubungannya. Urusan akhirat tidak ada hubungannya dengan urusan dunia. Itu bisa mampu meninggalkan, itu baru dikatakan Islamnya baik. Coba kita terkadang menghamburkan waktu kita, ya. Begadang tidak ada tujuan sama sekali. Begadang begitu lamanya, tapi tidak ada tujuan. Tujuan akhirat tidak ada, tujuan agama tidak ada, tujuan dunia juga tidak ada. Mata kita begitu lelahnya berjam-jam, tapi tidak ada tujuan sama sekali. Kalau mata kita semalaman begadang ada tujuannya, mungkin ibadah kepada Allah, zikir, majelis ta'lim, atau karena kita bekerja, semisal menjadi security, satpam dan seterusnya, itu manfaat, termasuk ibadah. Tapi kalau tidak ada urusan dengan akhirat, tidak ada urusan dengan agama, dunia, berarti kita terjerumus dalam satu tingkah laku, perilaku yang jauh daripada sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang ketiga inilah yang sulit, yaitu fil ahwal. Kenapa kalau di sini tidak menyebutkan? Karena ahwal, keadaan hati itu sulit. Jangankan keadaan hati, kita mengikuti baginda Rasul secara ucapan belum mampu, secara tindakan belum mampu. Apalagi kalau kita mampu mengikuti baginda Rasul dalam keadaan ahwalnya di situ. Maka kan kalau thariqatu aqwali, beliau menyebutkan, bersabda bahwa thariq asyariah itu adalah ucapanku. Kemudian thariqo adalah perbuatanku. Dalam hakikat itu adalah ahwal, keadaan hati. Bagaimana keadaan Rasul? Selamanya nyaman. Selama dalam keadaan zikir. Selama dalam keadaan robito, terus menyambung konek kepada Allah. Nah itu yang sulit. Kita mungkin bisa mengikuti baginda Nabi dalam keadaan Nabi. Tingkah lakunya bisa, meskipun enggak sepenuhnya ucapan, tapi kalau keadaan hati sering kita jauh sekali. Hati kita sering lupa, zikir kita sering lupa. Apalagi dalam keadaan yang lainnya. Dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan jauh daripada manusia, dibenci teman-teman, dijauhkan daripada manusia, kita sudah goncang. Ketika banyak orang yang memuji kita, kita sudah lupa. Ketika banyak orang yang dekat dengan kita, mungkin karena jabatan kita, mungkin karena harta kita, kita sudah lupa. Apalagi kalau dibenci orang, dijauhi orang, harta kita sedikit, pengaruh tidak ada lagi, jabatan sudah tidak ada. Banyak orang yang membenci kita, kita sudah goncang. Artinya keadaan hati kita itu terpengaruh daripada keadaan manusia. Tapi kalau Nabi tidak stabil terus, sehingga dengan kestabilan daripada ahwal beliau, keadaan hati beliau, tingkah lakunya nanti terkontrol, begitu juga ucapannya, sehingga ucapan adalah mengandung mutiara-mutiara yang sangat berharga. Wa ma yantiqu 'anil
hawa di situ. Segala tindakan baginda Rasul itu adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji di situ. Kemudian dasar yang ketiga adalah i'radu minal halqi fil iqbali wal idbar. Berpaling daripada makhluk dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan benci. Ini yang sulit ini. Kita sebagai manusia biasa, makhluk sosial tentu berkumpul dengan para manusia. Entah kita punya jamaah, perkumpulan mulai daripada keluarga kita, saudara-saudara kita, kemudian tetangga kita dan seterusnya, sampai dengan tingkat desa, sampai dengan negara di situ. Nah, prinsip dalam thariqah as-sadiliyah itu tidak memperdulikan berpaling daripada makhluk dalam keadaan dibenci ataupun dalam keadaan suka. Artinya dasar kita berkumpul dengan manusia, bersosial dengan makhluk-makhluk lainnya hendaknya didasari karena Allah, bukan karena rasa, bukan karena daripada hubungan manusia. Kalau karena manusia itu terbatas, seluruh makhluk itu terbatas. Coba contoh yang mudah begini. Ketika kita itu punya teman, yang mana teman tersebut itu dermawan, loman kepada kita, maka secara syariat mau tidak mau kita dituntut untuk berdermawan. Kita diberi, kemudian kita diankan untuk memberi. Karena itu manusiawi. Sebaliknya ketika kita itu tidak diberi, punya teman yang agak pelit, syariat tetap memerintahkan kita itu agar tetap kita dermawan. Tapi sekali lagi manusiawi kita, karakter manusia itu tidak bisa. Wong pelit kok dikon ngelomani bagaimana? Kalau orang dermawan, kita dermawan itu biasa. Tapi kalau orang yang pelit, kita disuruh dermawan, itulah syariat. Karena Allah. Maka prinsip kembali lagi hanya karena Allah. Berteman karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, di situ sulitnya. Maka hubungan kita dengan para makhluk itu tidak terbatasi dalam keadaan balas budinya daripada makhluk atau kebencian makhluk terhadap kita. Coba kita ingat tambah di situ, tetap mencintai orang-orang yang membenci pada kita. Tetap kita akan melaksanakan terus istiqomah terus meskipun kita dibenci. Sulitnya. Kalau kita dipuji tetap berjalan enak aja, nyaman. Kita berjuang, banyak pengikutnya, banyak yang mendukungnya, kita nyaman. Nah, ketika kita berjuang, ketika kita menyerahkan daripada agama Allah, banyak yang membencinya, banyak yang menghalangnya, mampukah kita tetap bertahan, tetap istiqomah? Itu adalah prinsip daripada syariat yang diajarkan Kang Resa guru kita dalam tampil. Maka di situ kembali pada prinsip daripada thariqah sadiliyah al-i'radu anil halqi fil idbari wal ikbar. Hendaknya senantiasa kita itu berpaling daripada makhluk baik dalam keadaan benci ataupun dalam keadaan suka. Artinya segala sesuatu hendaknya kita bisa kembalikan kepada Allah. Orang benci kepada kita itu mungkin karena Allah. Orang bisa cinta kita itu karena juga Allah. Kenapa kita risau? Kenapa kita gelisah ketika orang benci kepada kita? Maka kembalikan lagi semuanya adalah karena Allah, sehingga yang diharapkan adalah ilahi anta maksudi, bukan makhluk lagi. Karena kalau kita berharap kepada makhluk, ingin balasan daripada makhluk, nanti
ujung-ujungnya adalah kecewa. Karena apa? Makhluk itu tidak mampu. Seandainya dia mampu memberi balasan, balasannya pun terkadang tidak sesuai yang kita harapkan. Karena sebagai tabiat manusia itu dia tidak mau rugi. Dia maunya untung, maunya enak, yang lain terserah nanti. Kalau kita bekerja kepada Allah, Allah akan memberi berlipat-lipat, bahkan tidak bisa. Tapi kalau kita bekerja kepada manusia, sekali lagi manusia itu tidak mau rugi, maunya untung. Maka kembali lagi bahwa hendaknya kita itu tidak risau dengan keadaan makhluk. Yang penting kalau kita sudah berjalan dengan syariatnya Allah, apapun tanggapan daripada makhluk, apapun balasan makhluk, kita kembalikan lagi kepada Allah. Semuanya pada hakikatnya adalah milik Allah, dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat, waridho anillah fil qalil wal kasir. Rela terhadap Allah, terhadap di dalam rezeki, baik sedikit ataupun yang banyak. Dorong Jawa istilahnya nerimo ing pantau. Bukan berarti wong tarekot itu harus menjadi melarat, bukan. Bukan berarti pengikut dari Basyadzila atau orang-orang yang harus rezekinya sedikit, tidak. Artinya kita bisa menerima, hati kita bisa rela dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap diri kita, terutama urusan rezeki. Kita harus yakin bahwa Allah telah memberikan rezeki itu sesuai dengan standarnya, sesuai dengan ukurannya dan terbaik bagi kita. Kalau standar manusia, semuanya ingin hidup dalam keadaan kaya raya. Uripe kepenak, nyambut gawene lancar, rezekinya lancar, kemudian keuangannya lancar, dalam keadaan sehat, lahir dan batin. Tapi sekali lagi, dunia itu harus berlaku. Ada kaya, ada yang miskin. Ada pejabat, ada rakyat. Ada atas, ada bawah. Ada gagal, ada berhasil. Ada sedikit, ada yang banyak. Kembali lagi bahwa masalah rezeki itu juga termasuk ridhonya, itu termasuk daripada takdir. Kita sudah berusaha betul, bekerja mati-matian, banting tulang, pemikiran dicurahkan setengah, tapi hasilnya nanti terserah Allah. Nah, hasil yang terbaik, takdir yang baik itulah sebetulnya yang cocok bagi kita. Tapi sekali lagi, kalau kita menuruti nafsu kita, keinginan kita, tentu kepinginnya yang banyak. Pingin dalam keadaan sukses, pingin dalam keadaan sehat terus. Padahal tidak semuanya sukses, tidak semuanya kaya, tidak semuanya sehat itu akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan atau ridhonya Allah. Sebaliknya banyak orang-orang itu sukses di hadapan Allah karena diuji target. Rezekinya sedikit, dia tidak punya jabatan apa-apa, dia tidak punya pengaruh apa-apa. Tapi ternyata di hadapan Allah justru dia menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, dengan bertarekah itu diharapkan kita itu ridho. Ridho rezekinya Allah baik dalam keadaan sedikit ataupun banyak. Karena dikembalikan semuanya adalah milik Allah, takdir Allah. Takdir Allah itulah yang terbaik. Kalau kita mengukur dengan hati, mengukur dengan ukuran kita, mengukur dengan kapasitas daripada makhluk, tentu tadi kita tidak mempertimbangkan daripada akibatnya,
tidak mempertimbangkan daripada urusan akhirat yang penting berhasil, sepenting kaya, sepenting banyak. Coba kalau ingat kita, okay, hikmah diantara keutamaan daripada miskin, rezeki yang sedikit itu kan enak. Nanti ketika dihisab, Abdurrahman bin Auf di situ, atau sahabat-sahabat yang lainnya itu sahabat yang kaya-kaya. Tapi Abdurrahman bin Auf menangis terus di hadapan Rasul. Bagaimanakah nasibku nanti? Tanya baginda Rasul, kenapa? Saya nanti bagaimana Rasul di akhirat nanti? Para orang-orang telah masuk surga, nanti sementara 500 tahun saya menunggu. Menunggu apa? Menunggu dihisab, hitung daripada harta Abdurrahman bin Auf tadi. Padahal para sahabat seluruh hartanya, apa yang dimilikinya itu untuk kepentingan Rasul, untuk kepentingan agama, masih dihisab. Sedangkan sahabat-sahabat yang miskin, enak tidak ada hisabnya. Sauban, Sa'ban, Nu'man, itu sahabat-sahabat yang tidak punya harta, hartanya sedikit lah, Abu Hurairah dan seterusnya. Karena apa? Mereka menjadi ahli sufa di masjidnya baginda Rasul. Setiap waktu mengikuti baginda Rasul, tidak sempat untuk bekerja, untuk mengurusi dunia. Kalau kita ingat itu, enak. Imam Malik dan Imam Ibnu Ahmad itu masuk surganya dahulu Imam Ahmad, karena dihitung daripada pakaiannya itu banyak Imam Malik daripada Imam Ahmad. Gara-gara itu dok, Imam Ahmad pendahului daripada Imam Malik karena bajunya berkurang atau sedikit. Maka bagi mereka walinya Allah, para pengikut-pengikut sufi, ahli thariqah yang luar biasa, dia tidak terpengaruh dengan rezeki yang sedikit ataupun yang banyak, semuanya ada manfaatnya. Ketika banyak dia mampu untuk membelanjakan di jalan Allah, ketika sedikit dia merasa nyaman karena tidak terbebani daripada hartanya, merasa langsung tidak dihisab. Tapi sekali lagi kalau kita itu ya inginnya kaya, inginnya banyak. Ada seorang sahabat itu Amr bin Husain. Itu salah satu sahabat yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beliau itu hidup dalam keadaan kaya, tapi dia itu ingin miskin. Dia kaya tapi bosen kaya. Nah kita kan bosen tadi wong miskin. Sehingga Amr bin Husain ini dagang, usaha dengan tujuan agar dia menjadi miskin, menjadi bangkrut. Bagaimana caranya tadi? Di Madinah itu kan pusat korma. Kemudian Yaman tidak ada korma di situ. Kemudian beliau ini belanja korma dia di Yaman, kemudian dijual ning Madinah. Secara logika atau secara perdagangan pasti Amr bin Husain ini bangkrut. Kalau di sini dengan kolak apa itu? Apel ning kolak apel ning Sidoarjo kemudian dijual ning Malang. Kira-kira bangkrut mboten? Ayo. Sebetulnya kan kita ambil apel di Malang atau di Batu kemudian dijual di Sidoarjo atau sekitar sini, itu dibalik. Atau ini kalau di Sidoarjo itu kan banyak ikannya di situ. Tuku beli ikan di Malang kemudian dijual di Sidoarjo. Secara akal ini akan bangkrut. Tapi apa kata Allah, takdir Allah. Ketika Amr bin Husain ini
beli kurma di Madinah dan Yaman tadi, ternyata Madinah dalam keadaan kena penyakit semuanya. Akhirnya apa, di situ diambil, dibeli oleh Raja Yaman dengan harga 10 kali lipat. Akhirnya tambah kaya. Ingin bosen kaya tapi malah menjadi tambah kaya. Kita yang bosen miskin tambah. Nah, itu. Maka kita harus kembali lagi mengikuti jalur thariqah. Hendaknya kita ridho, terutama urusan rezeki, baik yang sedikit ataupun yang banyak di situ. Kemudian yang terakhir, warruju ilallah fis-sarra'i wad-dharra. Kembali kepada Allah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan tidak nyaman di situ. Artinya bahwa kembali kepada Allah itu dibuktikan dengan senantiasa memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan tidaklah lapang. Artinya kunci bahwa hidup, ingin sukses hidup, ingin nyaman hidup, ingin bahagia hidup, kedepankan senantiasa bersyukur. Nah, bersyukur ini yang sulit. Bagaimana kunci untuk bisa bersyukur? Hendaknya kita itu kalau masalah urusan dunia melihat orang-orang di bawah kita. Urusan dunia hendaknya kita itu memperhatikan orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang kurang nasibnya di bawah kita. Jangan sebaliknya, kalau masalah dunia melihat di atas terus, kita kelasnya roda 2 melihatnya orang-orang yang di atas terus, pesawat terus, akhirnya jungkel. Tidak pernah syukur sama sekali. Minimal standar lah. Silakan kita menengok ke atas dengan harapan kita akan terrealisasi untuk bisa punya cita-cita yang tinggi. Tapi jangan terlalu teratas, minimal standar lah. Atau sering kita ke bawah sehingga dengan kita memperhatikan orang yang bawah kita senantiasa syukur. Imam Syafi'i mengatakan, aku tetap bersyukur meskipun apapun keadaannya. Karena apa? Karena saya senantiasa melihat orang-orang di bawah kita. Saya bisa bersyukur mempunyai hanya 2 kaos kaki. Karena saya mampu melihat orang-orang yang tidak punya kaki. Saya melihat orang-orang yang betapa oleh Allah diberi kaki, tapi kakinya tidak sempurna. Sehingga dengan melihat orang di bawah kita, senantiasa kita menjadi pribadi-pribadi yang syukur. Kalau kita memperhatikan sebaliknya, tidak ada syukurnya kita, Allah sering merasa gelisah, sering merasa menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Berapapun yang diberikan Allah, tetap kita tidak akan merasa cukup. Karena sudah menjadi watak manusia, seandainya manusia itu mempunyai 2 ladang daripada emas, dia tidak akan berharap akan menjadi ladang ketiga, seterusnya terus. Dan manusia itu tidak ada batasnya kecuali telah ditutupi dengan tanah, yakni kematian. Maka dengan bersyukur tersebut itulah kunci kita bisa kembali kepada Allah, usul kepada Allah. Tidak senantiasa menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk bersyukur, kita itu hendaknya melihat siapa yang memberi rezeki, bukan sedikit dan banyaknya rezeki. Artinya begini, kita itu masalah rezeki itu tidak boleh memperhatikan, mengedepankan daripada jumlah daripada rezeki, tapi hendaknya siapa yang memberi rezeki. Contoh mudah begini, seandainya kita itu diberi tasbih, ya. Tasbih tersebut mungkin harganya mungkin 10.000 ataupun 5.000. Tapi kalau kita
melihat daripada harga tasbih tersebut, ya, harganya saja atau barangnya saja, tanpa memperhatikan daripada yang memberi. Tasbih 10.000, tapi yang memberi seorang alim ulama, semuanya guru kita lah yang kita idolakan, atau keluarga dalam daripada Suraya. Kalau kita memperlihatkan daripada nilainya, tentu kita tidak akan memandang barang ini adalah istimewa karena hanya sebahasa tasbih atau harganya 10.000. Tapi kalau kita memandang bahwa ini yang memberi seorang alim ulama luar biasa, tentu 10.000 menjadi berharga, menjadi suatu yang luar biasa. Kita pun begitu, ketika kita melihat daripada rezeki itu jumlahnya sedikit dan banyaknya, maka kita sulit untuk bersyukur. Tapi kalau kita melihat siapakah yang memberi rezeki, hakikatnya adalah Allah, tentu meskipun sedikit, meskipun remeh akan berharga. Apalagi dengan perjuangan kita sendiri untuk bisa mendapatkan rezeki tersebut, untuk kembalikan lagi pada Allah dengan cara beribadah. Maka kembali lagi bahwa dengan bersyukur, yakni melihat hakikat yang memberi, bukan apa yang diberi. Melihat siapakah yang memberi, bukan sedikit dan banyak yang kita diberikan. Insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Sehingga dengan pribadi bersyukur, kita telah mengantongi daripada separuh iman. Karena separuhnya lagi terdapat dalam kesabaran. Hidup kuncinya dua, yaitu bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika dalam keadaan kita di atas, bersabar dalam keadaan kita di bawah. Bersyukur dalam keadaan sehat, bersabar dalam keadaan sakit. Bersyukur ketika dalam keadaan banyak, bersabar dalam keadaan sedikit. Seterusnya, sehingga dengan dua jalan tersebut, insya Allah hidup kita senantiasa dalam keadaan bahagia, senantiasa dalam keadaan ridhonya Allah, ridhonya baginda Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian pada malam hari ini kita senantiasa diberi ilmu oleh Allah yang bermanfaat, yang bisa menambah daripada kedekatan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada Allah dan Rasulnya, menambahkan ibadah kita menjadi ibadah yang menjadi sempurna, ibadah yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana. Allahumma ij'alna ahlana min ahli ibadah salihah. Yassir lana amrana murdina. Sallimna wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi